Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya. Baik, mari kita awali pembelajaran bayani pada pagi menjelang siang hari ini dengan bersama-sama membaca Quran suratul Fatihah. Mari mulai salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Arya itu Afar Aziza Cahaya Denis Dirwin Erina Hadir. Fakru Nah, gua nggak bawa emas. Kemarin kita udah belajar tentang wali sama. Apa artinya wali? Orang yang mencintai dan dicintai Allah, orang yang menyebarkan Islam di Indonesia. Orang yang meninggal Allah. Bagi lihat mana? Apa artinya wali? Di catatan. Di catatan aja. Catatannya apa sih? Sunan Muria. Padahal kan nggak nyatet ya. Orang yang mencintai dan dicintai Allah. Bisa. Apa artinya wali? Wali. Artinya wali. Wali kelas. Orang yang Telat. Regina. Sama artinya apa? Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang wali. Wali artinya orang yang Mencintai dan dicintai Allah. Sama artinya 9. Berarti 9 wali yang mencintai dan dicintai Allah namanya wali songo. Kemarin kita sudah belajar tentang sejarah sebelumnya, bahwasanya zaman dulu di Jawa itu belum ada yang namanya Islam. Gak ada yang namanya azan, gak ada sholat, gak ada puasa, gak ada. Karena apa? Dulu Islam belum datang sebelum abad ke-7. Nah, abad ke-7 nih Islam mulai datang. Ingat-ingat nih, abad ke-7 Islam mulai datang. Siapa yang kasih tahu pada agamanya Islam? Penjaga. Jadi Islam masuk ke Jawa, ke Indonesia itu bukan karena Quran, bukan. Yang benar karena adanya pendagang dari Eropa, dari Arab. Mereka datang ke pinggir-pinggiran ini, misal Pulau Jawa. Mereka datang ke pinggir-pinggiran ini, ke pesisir. Mereka berjualan sekaligus memperkenalkan Islam. Gimana memperkenalkannya? Mereka berdagang dengan cara yang baik, dengan cara yang jujur, gak curang. Nah, makanya orang-orang di Jawa itu tertarik. Oh, jadi mereka itu agamanya begini, baik sekali. Makanya mereka tertarik masuk ke Islam mulai dari abad ke-7. Nah, dari abad ke-7 sampai 14 mulai nih banyak yang masuk Islam, tapi mereka bingung karena apa? Karena nggak punya guru. Nah, dari situlah ada ulama yang dari Arab
itu datang ke Indonesia di abad ke-14 ini tujuannya satu, emang benar-benar mau berdakwah. Nah, yang pertama muncul Sunan Gresik, Sunan Gresik. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Siapa semua kayaknya nih? Satu, Pak. Nah, wali songo yang pertama datang tuh Maulana Malik Ibrahim, turunnya di mana? Di Gresik. Beliau Maulana Malik Ibrahim turun di Gresik. Oh. Nah, beliau juga dagang dulu, nggak semena-mena datang. Islam tuh gini enggak. Dimulai dari berdagang. Masyarakat salut sama Maulana Malik Ibrahim karena satu, karena akhlaknya. Jadi Maulana Malik Ibrahim ini berdagang tapi berakhlak. Berdagangnya pakai akhlak. Dia dagang dengan cara yang jujur tadi, jujur, nggak curang, nggak, intinya baiklah. Seperti itu. Nah, makanya orang-orang di Jawa ini terkesima terbuka dengan akhlaknya Maulana Malik Ibrahim. Oh, ternyata Islamnya agama yang baik ya. Makanya mayoritas di Jawa setelah adanya Maulana Malik Ibrahim pada masuklah ke Islam dan mereka mengakui Maulana Malik Ibrahim ini diakui sebagai masyarakat, sebagai ulama. Makanya muncullah yang namanya wali songo, dan wali songo yang pertama itu adalah Sunan Gresik. Siapa Sunan Gresik itu? Maulana Malik Ibrahim. Malik Ibrahim. Nah, itu asal usul adanya Islam di abad ke-7. Islam datang abad ke-14, muncul wali songo yang pertama namanya Maulana Malik Ibrahim. Sejarahnya gimana? Tonton videonya. Penyebar Islam di Jawa. Titik. Dakwah melalui aksi nyata. Dakwah melalui aksi nyata membantu masyarakat.
2. Sunan Ampel. Buka kurung Raden Rahmat. Bawahnya putra Sunan Gresik. Titik. Beliau mendidik banyak wali berikutnya. Beliau mendidik banyak wali berikutnya. Titik. Dan disebut gurunya para wali. Dan disebut gurunya para wali. Tiga. Sunan Bonang. Buka kurung Maulana Maktum. Maulana Maktum. Bawahnya anak Sunan Ampel. Titik. Dakwah melalui seni musik. Dakwah melalui seni musik. Buka kurung gamelan. Empat. Sunan Derajat. Sunan Derajat. Buka kurung Raden Kosim. Raden Kosim. Bawahnya adik Sunan Bonang. Titik. Dakwah melalui kepedulian sosial. Sunan Giri. Buka kurung Muhammad Ainul Yakin. Muhammad Ainul Yakin. Tapi dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Tapi siap belajar hari ini. Selamat beristirahat. Jangan lupa salat dulu semua. Mungkin itu saja pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selama hari ini Bapak mengajar. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.